Halo, ini adalah how to guide tentang aplikasi Efek Time, solusi manajemen waktu terpadu. Pertama, silakan buka web browser favorit. Kemudian diketikkan URL alamat aplikasi Efek Time. Lalu Anda akan masuk ke halaman login, di mana Anda bisa login dengan akun email korporat Anda tanpa perlu registrasi lebih dulu. Di sini saya akan masukkan username dan password saya, dan kemudian login, dan ya, berhasil masuk ke halaman utama. Fungsi 1, organisasi tugas. Organisasi tugas bisa dilakukan di modul utama, yaitu modul mind map. Di sini di bagian nama Anda ini adalah root dari mind mapnya. Anda bisa klik untuk menambahkan kategori atau tugas. Saya akan coba tambahkan kategori baru namanya maintenance. Di save, dan ya, secara otomatis akan dibuatkan kategori baru. Pada kategori ini akan saya tambahkan sebuah tugas, katakanlah namanya cek performa server, dengan deskripsinya adalah cek performa server di aplikasi Centreon. Kemudian saya akan menambahkan keterangan tentang tugas ini. Pertama adalah load. Load ini ada tiga pilihan, yaitu ada normal, big, dan huge. Artinya perbedaan masing-masing ini apa? Kalau tugasnya loadnya normal, artinya tugas ini diharapkan bisa selesai dalam waktu 25 menit. Sedangkan jika tugasnya loadnya big, maka tugas ini diharapkan selesai dalam waktu 35 menit. Dan jika huge, maka tugasnya diharapkan selesai dalam waktu 45 menit. Kemudian saya akan, di sini juga ada atribut lain, yaitu importance dan urgent, tapi untuk saat ini akan saya save apa adanya saja. Dan kita lihat otomatis muncul tugas baru, dan yang backgroundnya warna merah ini adalah tugas, yang backgroundnya warna kuning adalah kategori, yang backgroundnya warna biru adalah root mind map. Sedangkan yang background warna putih ini adalah kategori khusus yang digunakan untuk menampung tugas hasil delegasi dari orang lain. Dan jika kita edit tugas ini, misalkan diberikan tag important, maka otomatis teksnya akan diberi garis bawah. Dan jika tugas ini diedit dan diberi tag urgent, maka tugasnya akan diberikan tulisan warna putih, sehingga kita bisa dengan mudah membedakan mana tugas yang important, urgent, dan biasa saja. Lalu bagaimana dengan tugas yang normalnya tidak bisa selesai dalam waktu maksimal 45 menit seperti meeting? Saya akan contohkan. Pertama, saya akan buat kategori baru namanya proyek, dan di bawah kategori ini saya akan menambahkan kategori baru, subkategori baru namanya EMS. Di bawah EMS ini saya akan tambahkan kategori lagi namanya meeting. Nah, meeting yang dilakukan harus spesifik, karena supaya hal ini juga tujuannya agar meeting tidak berlarut-larut dan agar meeting bisa selesai dalam load yang ditentukan. Sehingga contohnya saya akan menambahkan tugas meeting namanya adalah meeting sesi 1 dengan agenda pembahasan progres, loadnya normal, dan saya akan tambahkan satu meeting lagi yaitu namanya sesi 2 dengan agenda pembahasan ke depan, dan diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga akan saya beri load big dan juga penting, sehingga saya dan ya. Fungsi berikutnya, prioritas tugas. Kita bisa masuk ke modul prioritas tugas dengan mengklik link ke modul Kanban. Di sini kita bisa melihat papan yang bertuliskan list seluruh tugas kita, terbagi ke dalam 6 bagian. Ada backlog, ini untuk melist tugas yang bisa kita selesaikan kapan saja. Kemudian ada this week untuk tugas yang harus selesai minggu ini, today tugas yang harus selesai hari ini, current tugas yang harus selesai sekarang, dedicated tugas yang kita delegasikan ke orang lain, dan untuk tugas yang telah selesai kita kerjakan.
di sini kita bisa dengan mudah membedakan tugas-tugas yang ada. Dengan melihat legend-legendnya kita bisa bedakan dengan mudah mana yang penting, mana yang urgent, kemudian mana yang bobot berat, mana yang biasa saja. Dan kita juga bisa dengan mudah memindahkan tugas ke prioritas yang lain. Misalkan saya akan pindahkan tugas cek performa server ini ke this week, artinya dia akan saya kerjakan minggu ini. Saya pilih this week, kemudian go. Dan untuk kedua meeting akan saya prioritaskan dikerjakan di hari ini. Saya pilih today. Kemudian meeting satu lagi juga saya klik dan saya pilih today. Go. Dan sudah selesai. Mudah bukan? Fungsi berikutnya adalah fokus. Aplikasi Effect Time memaksa Anda untuk mengerjakan satu tugas saja dalam satu waktu. Contohnya, bila saya akan pasang tugas meeting saya satu ini akan saya tandai dikerjakan sekarang atau current, saya klik go, maka tidak akan ada tugas lain yang bisa saya set untuk saya kerjakan sekarang. Kalau tugas meeting ini saya klik, lihat giliran currentnya sudah menghilang. Dan hanya ada satu tugas yang boleh dikerjakan pada satu waktu. Selain itu juga ada timer di sisi kiri yang menunjukkan berapa lama waktu yang saya miliki untuk menyelesaikan tugas ini. Jika saya merasa tidak akan mampu menyelesaikannya, ada tombol give up yang bisa diklik, tapi ya tentunya kita tidak mau menyerah ketika mengerjakan tugas dan sebenarnya kita selesaikan. Lalu bagaimana jika kita menyelesaikan tugas sebelum waktunya? Karena teknik fokus ini diinspirasi dari Pomodoro, tekniknya menyatakan bahwa jika kita menyelesaikan tugas sebelum waktunya, maka kita harus mereview ulang pekerjaan kita sampai waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas selesai dan atau habis. Jika waktu pengerjaan tugas kita sudah tinggal sedikit dan kebetulan kita sedang melihat tab yang lain, katakanlah kita sedang melakukan pekerjaan kita di tab yang lain, maka jika waktunya nanti sudah habis akan muncul notifikasi di Google Tab. Kita cek dulu berapa lama lagi waktu yang kita miliki. 3 detik, saya buka tab lain. 2, 1, muncul peluit bertuliskan time up. Kemudian kita buka, ada notifikasi yang mengatakan bahwa time up, waktu habis. Apakah kita sudah selesai mengerjakan tugas? Jika kita klik dan selesai, akan muncul notifikasi istirahat. Jika kita mengerjakan tugas yang normal, kita memiliki jatah istirahat 5 menit. Untuk tugas yang big, jatah istirahat kita adalah 10 menit. Dan untuk tugas yang huge, jatah istirahat kita adalah 15 menit. Sistem ini terinspirasi dari teknik Pomodoro yang mengatakan bahwa jika kita melakukan memecah-mecah tugas kita menjadi beberapa tugas kecil yang diselingi dengan istirahat-istirahat singkat, itu akan menjaga daya tahan mental kita sehingga kita bekerja dengan lebih produktif. Fungsi berikutnya, delegasi tugas. Fungsi berikutnya yang disediakan aplikasi Effect Time adalah fungsi delegasi tugas. Kita bisa mendelegasikan tugas ke kolega kita, tinggal kita klik tugasnya, kita pilih delegated dan tuliskan tugasnya hendak didelegate ke siapa. Dalam kasus ini contohnya saya akan mendelegasikan tugas saya ke rekan saya Rio Ruslan. Kemudian tinggal saya klik go, maka tugas ini akan muncul sebagai notifikasi di Rio. Sebaliknya, jika saya yang mendapatkan delegasi tugas dari orang lain, maka akan muncul notifikasi secara hampir real time di pojok kanan atas ini. Di sini ada angka 1. Jika saya klik, saya akan bisa melihat bahwa ada delegasi tugas untuk saya dari eka.saprihadi@pln.co.id dengan tugas migrasi Legend OSS. Selain di sini saya bisa melakukan accept atau reject, dan selain di sini saya pun mendapatkan notifikasi via email, tapi kali ini tidak akan saya tunjukkan. Dan kali ini saya akan menunjukkan apa yang terjadi jika saya mengaccept tugas ini. Accept, klik, sure, okay. Nah, begitu saya accept, otomatis saya mendapatkan tugas baru di backlog saya, yaitu migrasi Legend OSS. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Mas Eka tadi. Jika saya buka model mind map, di bawah kategori order muncul satu tugas baru, yaitu migrasi DCN OSS yang tadi telah saya accept. Fungsi terakhir adalah kompetisi sehat. Terakhir, saya juga bisa melihat kinerja saya pada periode waktu tertentu. Misalkan saya akan lihat kinerja saya selama 1 minggu ini dan berapa tugas sih yang bisa saya selesaikan hari per hari.
Dan saya juga bisa melihat kinerja rekan saya. Misalkan di sini saya akan melihat kinerja rekan saya Rio Ruslan dan dan saya bisa membandingkan kinerja saya dengan kinerja Rio Ruslan. Jika dimaknai dengan positif, hal ini bisa mendorong terciptanya iklim kompetisi kerja yang sehat antar karyawan. Sekian tentang efek time dan terima kasih.